Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa memberikan materi kembali setelah beberapa minggu tidak, upload tentang materi-materi bahasa Indonesia karena kalian sedang liburan semester. Oke, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat di sana sehingga bisa mengikuti materi hari ini dengan cermat. Baiklah, materi pada hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah materi yang berjudul tentang artikel. Ada dua bagian, jadi kalian Ibu harapkan bisa mengikuti bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Karena jika tidak mengikuti salah satu bagian, maka kalian akan kurang paham tentang materi artikel ini. Oke. Ada kompetensi dasar yang harus kalian capai, harus kalian ketahui dalam materi ini. Yang pertama adalah mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian, menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, yang berikutnya ada indikator. Untuk apa sih kita belajar materi artikel ini? Diharapkan dengan kalian mempelajari materi artikel ini, satu, menemukan informasi pokok dalam artikel opini. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan antara informasi yang berupa fakta dan opini penulis. Berikutnya, menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, ada beberapa materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya yang sebenarnya hampir sama dengan materi artikel, yaitu materi editorial dan materi berita. Apa sih perbedaan antara artikel, editorial, dan berita? Barangkali pernah kalian tanya terhadap diri sendiri atau pernah ditanya oleh orang lain, kamu pernah nggak sih baca artikel? Pernah, ternyata sebenarnya yang kalian baca itu bukan artikel, tetapi editorial. Atau bahkan bukan editorial juga, tetapi justru itu adalah teks berita. Nah, ini adalah perbedaan antara artikel, editorial, dan berita. Artikel, editorial, dan berita ini sama-sama merupakan fakta. Jadi, informasi yang disampaikan harus benar-benar sudah terjadi atau informasinya adalah benar-benar informasi yang tidak bisa lagi disanggah. Kemudian, di dalam artikel dan editorial ada opini dari penulis atau opini dari redaktur. Tetapi opini ini dinamakan dengan argumentasi. Artinya adalah setelah kalian beropini, opini yang kalian tulis, opini yang kalian kemukakan adalah pendapat kalian yang sudah disertai dengan suatu bukti yang nyata gitu. Kemudian artikel, editorial, dan berita ini sama-sama ketiganya harus pemberitaan yang aktual. Apa itu pemberitaan aktual? Pemberitaan yang aktual adalah pemberitaan yang terkini, yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat umum. Kemudian ada perbedaan yang ketiga yaitu topik. Artikel, editorial, dan berita ternyata topiknya ditentukan oleh berbagai pihak yang berbeda. Kalau artikel itu ditulis oleh seorang penulis. Jadi semuanya, semua orang bisa menulis artikel. Sedangkan editorial, tidak semua orang bisa menulis editorial. Editorial ini harus topiknya ditentukan oleh editor, yaitu redaktur ya, orang yang bekerja di dalam suatu instansi yang menyediakan informasi untuk dipublikasikan. Sedangkan berita pun sama, ditulisnya atau topiknya ditentukan oleh redaktur yang ditunjuk oleh, suatu instansi di tempatnya, bekerja itu sendiri. Nah, kemudian tanda tanya besar yang selanjutnya adalah kalau kita sudah mengetahui artikel itu yang pertama berupa fakta, harus, ada argumentasi, penulisnya, kemudian harus ada topiknya, selanjutnya lagi harus aktual. Jadi sebenarnya artikel ini adalah tulisan yang mengungkapkan apa sih? Nah, artikel ini merupakan tulisan yang lepas berupa opini seseorang. Jadi seseorang, bisa siapa aja yang menulis artikel. Dia mengupas tuntas suatu masalah tertentu
yang sifatnya harus yang aktual tentunya atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur khalayak pembaca yang dinamakan dengan rekreatif. Nah, kesimpulannya, jadi artikel ini merupakan suatu tulisan lepas yang di dalamnya ada berupa opini yang dinamakan dengan argumentasi. Opini tersebut didukung dengan fakta dan bisa ditulis oleh siapapun yang tentunya memiliki pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau untuk menghibur pembaca. Bagaimana sih cara kita untuk menemukan informasi dalam artikel? Cara menemukan informasi dalam artikel ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan antara opini dengan fakta. Kalau ditanya opini itu apa, fakta itu apa, pasti jawabannya opini adalah pendapat, sedangkan fakta adalah kejadian yang nyata. Tetapi begitu kita dikaji atau disuguhkan dengan soal yang terdiri dari beberapa kalimat, kita akan bingung. Ini mana yang merupakan opini, mana yang merupakan fakta. Untuk itu, kita harus lebih tahu konsep tentang opini dan fakta. Bagaimana cara menemukan opini dan menemukan fakta? Perbedaan yang paling mendasar adalah memang opini ini merupakan suatu pendapat dari penulis atau pendapat dari pembicara. Yang namanya pendapat itu pasti masih bisa disanggah oleh pendapat orang lain yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, biasanya di dalam opini ini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemudian, di dalam kalimat opini ini biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat yang merupakan saran. Seharusnya, sebaiknya, nah itu merupakan ciri dari kalimat yang dikategorikan sebagai kalimat opini. Sedangkan kalau kalimat yang fakta adalah kalimat yang mengandung fakta atau kejadian yang sudah pernah terjadi atau kejadian yang tidak bisa lagi disanggah kebenarannya. Misalnya, ada suatu kejadian yang terjadi di tanggal 6 Januari 2021. Kejadian tersebut sampai tahun berapapun, misalnya nih tahun depannya lagi, tahun 2022, orang lain tidak bisa mengatakan bahwa kejadian yang sudah terjadi di tahun 2006 itu, 2021 tanggal 6 itu merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi pada tahun 2020 di bulan Januari, itu tidak bisa seperti itu. Jadi meskipun kejadian itu sudah lewat dari tanggal 6 Januari 2021, mau dibicarakan di tahun 2025 ataupun di tahun-tahun berikutnya, tetap kejadian tersebut tidak bisa disanggah, tidak bisa diganti keterangan waktunya, tetap terjadi di tanggal 6 Januari 2021. Itulah fakta. Nah, sehingga fakta ini secara lebih mudah adalah kata atau kalimat yang bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan berapa. Kemudian ada satu lagi, di mana. Nah, oke. Untuk lebih memahami, mari kita bersama-sama kita simak terlebih dahulu contoh yang sudah Ibu sajikan di sini. Untuk yang opini terlebih dahulu. Hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Ini masih bisa disanggah nggak sih? Bisa disanggah. Kenapa? Karena yang tinggal di pedesaan belum tentu orang-orang yang kondisinya tinggal di pemukiman yang banyak sekali tanamannya. Bisa jadi dia tinggal di pedesaan tapi gersang. Atau bisa jadi dia tinggalnya di pedesaan tapi dekat laut, dekat pantai gitu, sehingga ketika hujan itu aromanya tidak seperti rumput basah, bisa berubah-ubah ya, bisa berbeda-beda antara satu individu yang tinggal di suatu desa dengan kondisi lingkungan yang
hijau dengan satu individu lagi yang tinggal di desa dengan kondisi lingkungannya yang tidak hijau gitu. Sedangkan yang fakta di sini, aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut ozon. Nah, ini tidak bisa lagi disanggah. Kenapa? Ini karena ada suatu pendapat dalam atau ini merupakan pembahasan yang ada di dalam satu bidang ilmu tertentu, sehingga di sini menggunakan kata-kata yang memang ada di dalam satu bidang ilmu itu, yaitu petrikor dan ozon. Dan apa yang dinamakan dengan petrikor, apa yang dinamakan dengan ozon, itu sudah ada pembahasannya di dalam satu bidang ilmu tertentu tersebut, jadi tidak bisa disanggah lagi. Nah, untuk lebih jelas kalian memahami antara opini dan fakta, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang sangat simpel karena supaya kalian bisa tahu konsep dari opini dan fakta itu sendiri ya. Yang pertama, di sini disajikan 4 kalimat. Yang ditanyakan adalah kalian harus menemukan fakta. Ingat, ketika kalian menjawab pertanyaan bahasa Indonesia yang bentuknya teks, maka kalian harus terfokus terlebih dahulu dengan soal, kemudian kalian baru bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi soalnya dulu yang dibaca, berikutnya kalian baca teksnya, baru menentukan jawabannya. Oke. Di sini ada 4 kalimat yang ditanyakan adalah fakta. Kita fokus ke fakta. Berarti fakta itu yang pertama tidak bisa disanggah, kedua bisa menjawab apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Lihat, dia memang patut disebut sebagai maniak bola. Oke. Sejak usia 10 tahun, Weda telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepak bola. Kini dia berusia 29 tahun. Dia mengaku tidak bisa memisahkan hidupnya dengan sepak bola. Mana yang merupakan fakta? Yang merupakan fakta adalah yang C. Kenapa? Karena untuk kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 3 bisa menjawab pertanyaan berapa. Sejak berapa tahun Ueda telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga bola? Jawabannya sejak usia 10 tahun. Kemudian, kini usia Weda berapa tahun? Jawabannya berusia 29 tahun. Nah, itu cara menemukan fakta. Berikutnya, ada lagi nih soal untuk mencari atau menemukan fakta yang berikutnya. Selama ini, pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Diharapkan mesin pengering gabah bisa menaikkan daya tawar petani di hadapan bulog atau pedagang. Maka, pemerintah harus betul-betul memperhatikan nasib petani, bukan sekedar janji-janji dan mengklaim pemerhatikan petani, maaf. Kalimat yang merupakan faktanya nih di sini ya. Ingat, fakta tadi, lihat dulu satu persatu. Selama ini, nah ada keterangan waktu selama ini. Jika selama ini berarti kan sudah dari dulu sampai saat ini. Berarti ini merupakan kejadian yang sudah berulang-ulang terjadi, kejadian yang sudah pernah terjadi dan sampai saat ini masih terjadi. Kuncinya sudah pernah terjadi. Berarti sudah tahu jawabannya pasti yang A. Selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Soal yang berikutnya adalah setelah masyarakat menjerit karena harga gabah melonjak beberapa bulan lalu, giliran petani menjerit. Harga gabah hasil panen belakangan ini turun drastis. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan. Ketika terjadi panen raya pada Februari hingga April karena oversupply, maka harga turun drastis. Ini yang ditanyakan beda dengan kedua soal yang sudah kita jawab bersama ya. Ini yang ditanyakan adalah opini. Nah, ingat, opini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Juga ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, atau ada kalimat yang merupakan saran dari penulis. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, yaitu nomor 3.
Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan. Nah, ada kata sebenarnya di sana menjelaskan bahwa ini merupakan pendapat dari penulis. Masuk kita ke pertanyaan berikutnya. Kalimat yang merupakan opini, masih kita mencari kalimat opini. Ada di sini agak lebih kompleks, ada 7 kalimat dalam satu paragraf ya. Kita akan baca satu persatu dan kita akan menemukan kalimat opininya ada di kalimat nomor berapa. Musim banjir belum lagi mencapai puncaknya yang diperkirakan berlangsung Januari 2009 mendatang. Akan tetapi, di beberapa tempat di Bandung, ratusan rumah telah terendam banjir. Penyebabnya klasik. Mula-mula hujan turun terus-menerus, menyebabkan bertambahnya aliran air di permukaan. Dalam keadaan normal, air itu akan mengikut hukum alam mencari tempat yang lebih rendah. Dan hal ini, sungai, dari sana curahan air mengikuti aliran sungai menuju laut. Tak ada masalah. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang nomor 1. Kalian lihat di sini. Bu, kan nomor 1 ada Januari 2009, berarti kan bisa menjawab pertanyaan kapan? Harusnya itu fakta dong, tapi kalian lihat setelah ada kata Januari 2009, ada kata mendatang. Musim banjir belum lagi mencapai puncaknya yang diperkirakan, masih ada diperkirakan nih, berlangsung Januari 2009 mendatang. Artinya kejadian musim banjir ini masih merupakan perkiraan yang masih bisa disanggah. Dan Januari 2009 mendatang berarti belum terjadi kejadiannya tuh, baru diprediksi akan terjadi di sekitar bulan Januari 2009 yang akan datang. Bisa jadi ini tidak akan terjadi di bulan Januari 2009 itu. Tuh, sehingga kalimat yang merupakan opini pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor 1. Yang berikutnya, ada 5 kalimat dalam satu paragraf yang ditanyakan adalah fakta. Berarti kita kembali lagi ke fakta, yaitu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Dan tidak bisa disanggah. Oke. Nomor 1. Peserta perkebunan inti raya atau PIR kelapa sawit di Desa Sukamakmur bukan hanya memerlukan rumah yang layak huni. Yang nomor 2, mereka tahu betul arti rumah yang sehat dan indah. 3, untuk bisa memilih rumah, mereka melakukan arisan di antara kelompok tani. 4, sekarang di desa yang ditempati tahun 1986 itu telah berdiri 200 rumah permanen dengan ukuran rata-rata 12 kali 14 meter. Yang kelima, 20 anggota kelompok tani bunga kantil memiliki rumah baru dan permanen. Ini lebih kompleks ya, karena di dalam satu paragraf ini kalian harus bisa menemukan bukan lagi satu kalimat fakta, tetapi ada 2 kalimat fakta di dalam satu paragraf ini. Jawabannya yang betul atau yang lebih tepat yang mana? Yang nomor 4 dan 5. Kita simak bersama-sama. Sekarang di desa yang ditempati tahun 1986 itu telah, berarti sudah pernah terjadi, yaitu di tahun 1986. Berarti ini merupakan fakta ya. Dan di kalimat ini bisa menjawab pertanyaan berapa rumah permanen, berapa ukurannya, dan di tahun berapa atau kapan. Nah itu, artinya nomor 4 sudah merupakan fakta. Sekarang nomor 5. 20 anggota kelompok tani bunga kantil memiliki rumah baru dan permanen. Bisa menjawab pertanyaan berapa kelompok tani bunga kantil yang memiliki rumah baru dan permanen pada tahun 1986 itu. Jawabannya 20. Sehingga kalimat nomor 5 ini merupakan kalimat fakta sama dengan kalimat nomor 4. Jadi jawabannya E. Nah, itulah tadi cara sederhana tetapi memang harus kalian jeli untuk menerapkan dalam menganalisis satu paragraf untuk menemukan kalimat opini maupun kalimat faktanya. Nah, yang berikutnya kita kembali kepada artikel. Kenapa sih tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang
kalimat fakta dan kalimat opini, karena di dalam artikel ini memang diperlukan adanya kalimat fakta dan kalimat opini. Kenapa ada opininya, Bu? Karena tadi berupa argumentasi atau pendapat seseorang, tetapi harus didukung dengan adanya fakta. Tuh. Struktur artikel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, merupakan berisi topik sebuah permasalahan yang akan dibahas. Nah, jadi kalau di paragraf pertama itu sudah berisikan topik, itu sudah pasti dinamakan dengan pernyataan pendapat. Tapi belum tentu ya, belum tentu dinamakan dengan teks R-nya namanya artikel. Ada lagi nih dua struktur lagi. Yang kedua argumentasi kurang huruf I. Pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Pendukung ini berupa tadi fakta-fakta tentang topik yang diangkat sehingga memiliki nilai yang objektif. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat. Berisi penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan tersebut. Nah, Ibu ada satu contoh di sini sudah Ibu siapkan. Ada teksnya. Sebentar. Di sini ada teks untuk artikel. Nah, ini ya. Di sini tapi menggunakan kata pembuka, kemudian isi, dan penutup. Untuk pembuka ini, isi dan penutup tidak menjadi masalah ya. Yang jelas ini adalah salah satu contoh yang sudah Ibu dapatkan dari salah satu laman. Jadi Ibu ini download dari laman yang sudah Ibu cari. Jadi bukan karya Ibu sendiri di sini ya. Harus Ibu ungkapkan seperti itu karena tidak mau dikatakan sebagai plagiat. Oke, di sini ada contoh artikel yang sudah Ibu ambil dari salah satu laman. Di sini menggunakan kata pembukaan untuk pernyataan pendapat, kemudian isi untuk argumentasi, dan penutup untuk pernyataan ulang pendapat. Akan Ibu perbesar supaya kita sama-sama lebih jelas mengetahui sebenarnya apa sih isi dari artikel itu atau yang bagaimana sih yang dinamakan dengan artikel. Nah, nih. Di bagian pertama yaitu pernyataan pendapat. Tadi Ibu katakan di bagian pernyataan pendapat ini isinya merupakan topik yang akan dibahas. Sekarang kita akan baca dulu satu paragraf ini untuk menemukan sebenarnya apa topik yang dibahas dalam artikel pada hari ini. Judulnya adalah bunga tanaman, apa ini ya? Zonia adalah bunga pertama yang mekar di Stasiun Antariksa Internasional. Dari kompas.com, apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Pernyataan yang mendasar berbagai penelitian di angkasa luar itu menjawab saat astronot Amerika Serikat Scott Kelly mengunggah foto bunga mekar dari tanaman jeruk zinnia ke Instagramnya Sabtu 16 Januari 2016, bunga jeruk itu berhasil mekar di Stasiun Ruang Angkasa Internasional ISS. Sebelumnya, 50 jenis sayur literatur berhasil tumbuh di antariksa. Pihak Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA mengatakan jeruk zinnia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Nah, ini yang dibahas adalah tumbuhnya bunga pertama yang tumbuh sangat mekar di Stasiun Antariksa Internasional, gitu ya. Ini merupakan bagian dari pernyataan pendapat atau di sini dinamakan dengan pembukaan. Nah, selanjutnya lagi ada di bagian isi atau dinamakan dengan argumentasi ada
Misi yang diemban Kelly bersama kosmonot Rusia, ingat ya kalau bagian argumentasi adalah fakta yang mendukung dari suatu opini atau topik yang dibicarakan di sini adalah kan tanamannya nih, tanaman yang tumbuh di Stasiun Antariksa Internasional. Nah, di sini dijelaskan lagi di bagian argumentasi ditambahkan oleh Kelly bersama kosmonot Rusia, Mikhail, adalah meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa. Penelitian itu untuk melihat apakah ada peluang berkebun di antariksa. Nah, ini sudah diadakan penelitian. Penelitiannya oleh dua tokoh yang sudah dikutip atau sudah dicantumkan dalam artikel tersebut. Itu namanya argumentasi. Bagian penegasan ulang pendapat atau di sini dinamakan dengan penutup adalah harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Jeruk zinnia ditanam dengan metode yang dibuat program Vigenas yang berjalan sejak 2004. Tanaman itu tumbuh dari bantai yang penuh dengan pupuk benih air yang lempeng yang didasinari lampu LED. Nah, di bagian pernyataan ulang pendapat ini artinya adalah bagian kesimpulan yang sudah dikemukakan di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, di bagian ini juga selain adanya kesimpulan, di sini ada pendapat dari penulis artikel itu sendiri. Apa sih kesimpulannya di sini? Kesimpulannya adalah yang didapatkan di dalam satu paragraf terakhir yaitu harapan bahwa jeruk zinnia ini yang ditanam dengan metode yang dibuat program Vigeknas itu berjalan dari tahun 2014. Nah, percobaannya dari tahun 2014 ini ya, dan sudah tumbuh dengan penuh yang dipenuhi dengan pupuk, benih, dan air gitu. Jadi ini menegaskan kembali sebenarnya kenapa sih tanaman tersebut bisa tumbuh di dalam Stasiun Antariksa Internasional. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.